Iya, tadi dia nyebut nama abang. Oh, luar biasa nih. Bener nih ya. Luar biasa. Iya, tadi Peggy lagi di Bandung ke Polda. Oke, tadi Peggy beli nasi Padang. Wow. Mantap, akhirnya nazar itu teman-teman diwujudkan. Setelah sekian lama itu hanya jadi percakapan, tapi itu juga ditunaikan. Oke, dan kita patut apresiasi apa yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, karena dia menunaikan apa yang ia katakan, dia menunaikan apa yang ia ikrarkan sebagai bentuk nazar, teman-teman. Bagi saya ini ya bagus lah, karena seorang pria harus punya integritas. Apa? Integritas itu adalah sesuatu yang diucapkan harus sama dengan yang dia katakan, ya sama yang dia lakukan. Yang dia katakan harus itu juga yang dia lakukan. Itu arti integritas itu, teman-teman. Terima kasih Mbak Zeta. Jadi balik lagi, malam ini kan The Prime Show tayang. Saya masih ingat teman-teman semua, siapa di tempat ini yang nonton The Prime Show pertama kali Peggy jadi pembawa acara. Mungkin dalam sejarah pertelevisian, pertama kali di Republik ini, dalam sejarah industri televisi, seorang yang tadinya ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, ia lantas keluar menang dari peradilan dan dijadikan pembawa acara di satu tayangan. Itu hanya terjadi di program saya di Prime Show. Dan malam ini tayang jam 8 malam. Lagi kami bahas hari ini tentang politik Jakarta dan Anies Baswedan. Nah, balik lagi di momen itu, saya kok terbawa ke momen itu karena di momen itu pula kan saya ketemu Peggy pertama kali, dan Peggy menyampaikan dia punya nazar. Nazarnya itu apa? Nazarnya itu adalah untuk memberikan makan teman-teman tahanan secara spontan, tanpa motif apapun. Kok saya merasa terpanggil untuk memberikan sedikit bantuan untuk memastikan bahwa nazar itu bisa ditunaikan. Itu terjadi tanpa direncanakan dan terjadi begitu aja, kawan-kawan. Dan pada saat itu juga saya mengatakan kepada Peggy Setiawan, saya ingin bantu tunaikan, dan Peggy ya merespon itu dengan baik. Ya oke. Dan pada saat itu juga saya sudah sampaikan. Dan bagi saya bukan soal waktunya. Kalau ada yang bilang, Bang, ini kan karena udah diingatkan, ini kan karena sudah terlalu drama dan berlama-lama sehingga pada akhirnya ditunaikan yang namanya nazar yang sudah sempat disebutkan. Tapi bukan soal lamanya, teman-teman, tapi bagaimana soal itu diwujudkan. Lama pun proses itu, lama pun waktu penantiannya, tapi yang jelas itu ditunaikan dan itu dilakukan. Ya, fokusin di situ. Terima kasih Mbak Zeta, terima kasih Jenderal Sudirman. Gitu. Jadi bukan soal lamanya, tapi niatan baik itu. Kalau memang itu sudah disebutkan, sudah diucapkan sebagai bentuk nazar, memang dia harus ditunaikan. Karena bagaimanapun, kalau dia tidak ditunaikan, dia akan mengalami gejolak batin yang mungkin dia sulit akan dilupakan. Tapi untunglah, bagi saya itu kan janji itu kan semacam utang kan. Jadi nazar itu kan bahkan lebih dari janji. Dan itu juga sudah disampaikan di banyak orang yang menyaksikan dan viral di mana-mana. Dan untungnya nazar itu juga sudah, janji itu sudah ditunaikan, sudah disampaikan, ya bagus. Dan poinnya adalah apa, Bang? Poinnya adalah begini. Orang bilang, Bang, itu kan orang-orang tahanan, orang-orang yang terduga atau patut diduga melakukan satu kejahatan. Masakan kita harus memberikan mereka makan, gitu kira-kira ya. Masakan kita harus memberikan perhatian, gitu ya kira-kira pertanyaannya ya. Nah, saya balikin lagi teman-teman. Bukankah mereka juga manusia? Yang mereka juga punya keluarga, yang mereka juga punya perasaan, yang mereka juga punya kehidupan. Ini itu. Selama mereka punya kehidupan, selama mereka masih bernapas sebagai manusia, saya pikir kita sebagai manusia memang harus melakukan bantuan. Selama bantuan itu memang berdasar pada kebaikan. Gitu. Nggak pernah salah yang namanya untuk menebar kebaikan. Nggak pernah salah yang namanya untuk menabur kebaikan. Nggak pernah salah untuk berbuat baik pada orang lain. Siapapun orangnya. Bahkan orang jahat sekalipun. Bang, apa iya? Ya memang seperti itu rumusnya. Sekarang kalau kita baik sama orang yang baik, apa istimewanya?
Sekarang penjahat pun di luar sana, teman-teman. Mafia pun di luar sana. Dia akan respect sama orang yang baik sama dirinya. Terus apa istimewanya kita? Ya kita istimewa karena kita mampu memberikan penghargaan pada orang yang saat ini sedang dibina sebagai seorang tahanan. Karena kita menyadari bahwa mereka adalah manusia yang juga punya perasaan, punya keluarga, dan punya kehidupan. Dan tujuan dari itu apa? Pesan. Lagi-lagi pesan. Dalam komunikasi itu pesan itu harus disampaikan. Apa itu pesannya, Bang? Bahwa tak boleh pandang bulu, tak boleh kita menghakimi orang lain dan sebagainya. Tujuan kita adalah melakukan kebaikan dan kebaikan. Kuncinya di situ, teman-teman. Oke. Terus bagaimana dengan penghukuman mereka? Ya itu harus dilakukan sebagai apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Konsekuensi dari suatu perbuatan. Apa? Ya penghukuman. Kau mencuri, maka kau harus ditindak sebagai seorang pencuri. Kau membunuh, maka kau harus tindak sebagai seorang pembunuh. Kau menganiaya, maka kau harus tindak sebagai seorang penganiaya. Selama itu bisa dibuktikan di muka persidangan. Kan itu dia poinnya, teman-teman. Tapi tak lantas kemudian setelah itu dilakukan dan pembinaan itu dilakukan, kita serta-merta juga menginjak-injak harga diri mereka, harga martabat mereka. Karena satu lain hal, kita bisa nafikan bahwa mereka juga adalah manusia yang sama seperti kita, teman-teman. Oke? Yang barangkali hari ini mereka terjebak dalam satu lingkaran kejahatan, mungkin di masa depannya dia akan terinspirasi untuk melakukan kebaikan. Kan poinnya itu, rantai kebaikan itu harus selalu dijalin. Kalau dia sudah merasakan kebaikan, maka suatu kewajiban bagi dia, suatu dorongan bagi dia untuk juga melakukan kebaikan bagi orang lain juga di luar sana. Gitu kan kawan? Oke. Tapi ini saya kasih berapa ini nih. Oke teman-teman ya. Dari mana lagi nih yang join sebelum kita selesaikan ini? Tap-tap dari mana lagi nih? Tepat sekali, ini TV punya Bang Abe, selalu memberikan berita akurat dan terbaik. Terima kasih. Sabtu jadikan ke Cirebon Bang. Nanti saya kontak ya Mbak ZH ya. Terima kasih udah ditanyain ya. Peggy lagi jalan-jalan di Jalan Braga Bandung Bang sambil live. Bang Abe mantap. Nyala bangku siap. Oke, ya. Bang Abe usia berapa? Tebak berapa? Gansel hadir, Bekasi hadir. Gabung Peggy Bang. Mana dia? Lagi live dia? Mana dia? Saya dong. Kasih tau Peggy untuk gabung sementara. Tapi intinya gini. Izin saya belum Bang, thank you. Oh 29, wah thank you. Ini saya dibikin lebih muda usianya, terima kasih. Pokoknya itu kawan-kawan ya. Tetap semangat terus kita. Jangan lupa saksikan The Prime Show. Terus kami melakukan kerja-kerja kami sebagai tanggung jawab kami. Kami sebagai seorang profesional harus melakukan tugas kami. Tapi tetap di luar itu teman-teman ingat. Jangan kita mengabaikan sisi kemanusiaan. Itu dia teman-teman. Orang yang merindukan keadilan, yang berjuang merindukan keadilan dari kalangan ekonomi yang sulit. Lintas ekonomi teman-teman, lintas latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya kita temui. Dan gak boleh sama sekali kita membeda-bedakan manusia hanya berdasarkan uang yang mereka punya, hanya berdasarkan latar belakang yang mereka punya. Itu prinsip saya. Kita berteman dengan siapa saja. Kita tidak memandang mereka kaya atau mereka punya atau mereka nggak punya.